Sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik alaih ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah zuhur Masjid Raya Al-Azhar yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah baru saja kita selesai melakukan ibadah salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan apapun ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Pada Kamis yang lalu kita membahas tentang sholat gerhana yang dua macam itu. Ada yang disebut sebagai sholat kusuf atau sholat gerhana matahari, dan ada yang disebut sebagai sholat khusuf atau sholat gerhana bulan. Kalau mengacu pada rangkaian bab yang ada dalam kitab takrib, maka sesudah sholat gerhana itu adalah pembahasan tentang sholat istisqa. Sholat istisqa adalah salah satu sholat sunnah yang dilakukan atau pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam rangka berdoa memohon pada Allah minta turunnya hujan. Istisqa ini dilakukan oleh Nabi berjamaah. Kalau bapak-bapak masih ingat, entah mungkin beberapa bulan sebelumnya kita pernah bahas, ada 5 macam sholat sunnah yang Nabi selalu melakukannya berjamaah. Sholat sunnah itu biasanya kita bagi 3. Ada sholat sunnah yang Nabi tidak pernah berjamaah, misalnya qabliyah, ba'diyah, itu sholat sunnah yang Nabi tidak pernah melakukannya berjamaah. Ada sholat sunnah yang pernah Nabi lakukan berjamaah, pernah, tapi seringnya malah tidak, pernah saja. Misalnya qiyamul lail, sholat witir, sholat qiyam Ramadan atau kita sebut sholat tarawih, itu Nabi hanya pernah melakukan berjamaah, hanya beberapa kali. Sholat yang Nabi continue rutin lakukan berjamaah itu kalau mengacu dalam takrib itu 5. Sholat Idul Fitri, Idul Adha itu Nabi selalu melakukan berjamaah. Sholat gerhana bulan, gerhana matahari Nabi lakukan berjamaah. Dan sholat istisqa, minta hujan, Nabi lakukan berjamaah. Kenapa Nabi minta hujan? Sebab cuaca panas. Cuaca panas, kemarau berkepanjangan, maka kemudian Nabi minta hujan. Paling tidak ada 3 model minta hujan yang disebut dalam kitab-kitab fikih. Yang paling pertama adalah doa minta hujan tanpa didahului oleh ibadah sholat. Jadi nggak pakai sholat, doa doang. Ini pernah dilakukan oleh Nabi ketika mohon maaf khutbahnya Nabi diinterupsi sama orang yang minta hujan. Nabi tengah-tengah khutbah, tiba-tiba ada yang berdiri dan langsung mengangkat tangannya, langsung curhat. Saya nggak kebayang Pak, kalau zaman sekarang ada khutbah Jumat diinterupsi orang yang curhat, bisa digebukin gitu orang. Misalnya di Al-Azhar, Jumat besok khotib lagi sedang serius bahas materi apa, tiba-tiba di belakang ada yang berdiri ngacung, ujuk-ujuk, curhat begitu. Ini pernah kejadian di masa Nabi. Nabi sedang khutbah, tiba-tiba orang ini mutus khutbahnya Nabi dan curhatnya, Rasulullah, halakatil amwal wan qata'atis subul. Ya Rasulullah, harta kami udah pada tinggal dikit hancur rusak. Jalan-jalan rezeki kami keputus ya karena tadi kemarau berkepanjangan, hewan ternak mati, panen gagal, terus saja begitu. Jadi maunya apa? Maunya minta hujan. Itu spontan Nabi di khutbah Jumatnya doa, dan doanya nggak banyak.
Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah hujani kami, ya Allah hujani kami, ya Allah hujani kami. Gak lama kemudian mendung, tebal, pekat, gelap, turun hujan. Repotnya Pak, karena Nabi minta hujan itu semangat sekali. Hujannya tidak berhenti di hari itu, nggak berhenti. Jumat hujan, sampai Sabtu masih hujan, sampai Ahad masih hujan. Ya meskipun nggak konstan begitu, tapi Madinah itu bukan kota dengan curah hujan tinggi, bukan. Rata-rata kota di Timur Tengah dengan curah hujan yang rendah itu tidak mempersiapkan drainase yang baik. Mau ngapain nyiapin drainase kalau hujan setahun paling kira-kira hanya ya katakan 8-20 kali gitu. Nggak disiapin drainase-nya. Maka Jumat hujan, Sabtu hujan, Ahad hujan, Senin hujan. Itu yang disalahin sama orang. Ini yang minta hujan ini disalahin. Ini gara-gara lu nih main minta hujan aja. Nabi khutbah main lu putus saja begitu. Sampai kemudian datang Jumat berikutnya, itu hujan masih belum berhenti. Madinah sudah becek sekali, sebagian yang mungkin sudah genangan air. Orang ini ketika Nabi khutbah interupsi lagi. Ya Rasulullah, alakatil amwal, wan qata'atis subul. Kita juga sekarang kebanyakan hujan juga susah. Jadi maunya apa? Nggak hujan minta hujan, dihujanin minta berhenti, kan begitu. Akhirnya Nabi kemudian doa, Allahumma amsik alaina al-matar, ya Allah tahan hujan, jangan hujani kan. Seketika itu pun hujannya berhenti. Ya. Bapak gak usah praktek kalau mau hajatan kemudian baca doa ini. Beda kelas Pak, beda kelas. Jangan kemudian gara-gara Allahumma amsik alaina al-matar tiba-tiba oh ini gak hujan ini, ada pawangnya ini. Oh enggak itu ya. Itu suka-sukanya Allah menghujani di mana, kapan, siapa dan apapun, suka-sukanya Allah. Tapi kita boleh berdoa, boleh nggak apa-apa. Kita boleh berdoa, boleh, nggak ada masalah. Ini model minta hujan yang pertama. Jadi minta hujan hanya sholat tanpa disertai sholat, hanya doa tanpa disertai sholat. Model yang kedua adalah sholat berjamaah, minta hujan, doa minta hujan dan kemudian selesai. Ini yang banyak dilakukan di mana-mana ketika kemarau berkepanjangan. Saya nggak tahu ini belum ada ajakan sholat istisqa ini belum ada. Padahal kemarin-kemarin itu kadar kepekatan asap itu udah berbahaya sekali gitu. Sudah berkali-kali dicoba rekayasa hujan buatan tapi belum ada ajakan istisqa di mana-mana ini. Yang ketiga ini yang paling komprehensif ya, paling sempurna. Istisqa tidak bisa langsung diadakan, tidak bisa. Istisqa itu diadakan didahului oleh gerakan taubat massal. Kalau dalam takrib itu disebut faya'muruhumul iman bisyami salasati ayyamin summa yahruju bihim fil yaumir rabi' bisyabin bidlatin. Bahwa istisqa itu didahului dengan gerakan taubat massal. Puasa dulu 3 hari, waraddil madzalimi, ya, mengembalikan hal-hal yang diambil secara zalim. Misalnya gini, kapan mau istisqa? Kemis. Ini nggak bisa ujuk-ujuk istisqa. Versi lengkapnya itu puasa dulu 3 hari, Senin, Selasa, Rebo puasa, hari keempat nggak puasa, berangkat ke tanah lapang, lalu kemudian sholat istisqa. Disebut berangkatnya masyian, jalan kaki. Bisya bin berlatin, menggunakan pakaian yang mohon maaf kalau kita artikan pakaian musuh. Jadi syiarnya istisqa dengan id itu beda. Kalau id itu pakai baju baru Pak, baju baru. Kalau baju baru bapak putih ya putih. Kalau baju baru bapak bukan putih, pakai yang baru Pak. Kalau sholat id, baju bapak merah, celana hijau, sepatu ungu, pakai Pak semuanya. Pokoknya yang baru ya. Tapi kalau sholat istisqa, pakai baju itu mohon maaf yang paling jeleknya. Jadi seolah-olah itu ada istilah ad-du'a bil rumus. Doa menggunakan simbol. Doa menggunakan simbol nih, misalnya contohnya ya. Kayak contohnya kalau kita bikin masakan akikah, itu akikahnya
dimasak manis. Dimasak. Kalau ditanya kenapa harus manis, kenapa nggak pedas saja? Itu tafaulan. Harapan besar semoga anak yang lahir ini akhlaknya manis. Atau biasa misalnya orang sedang hamil, biasanya dia doa kehamilan dicampur dengan baca, ini biasanya orang surat Maryam, surat Yusuf. Orang kalau hamil itu seolah-olah nggak kenal surat lain. Ya, kalau Maryam Yusuf, itu sifatnya doa tadi ya, bil wasilah, pakai media. Mudah-mudahan anak kalau lahir laki-laki ya tampan akhlaknya bagus seperti Nabi Yusuf, kalau perempuan ya cantik akhlaknya baik seperti Bunda Maryam. Dalam istisqa itu begitu, pakai pakaian yang jelek. Jadi seolah-olah kita minta sama Allah, ya Allah, saking susahnya kita nggak hujan ini, pakaian jelek ini loh yang kita pakai. Ini repotnya kadang-kadang orang istisqa yang dipakai pakaian bagus. Berangkat sholat istisqa masih pakai kendaraan mewah. Itu kalau dalam bahasa malaikat, ngapain dihujanin? Lu masih hidup enak kan begitu. Maka tadi disebut dia berangkat jalan kaki di sebagian tempat. Saya pernah ngalamin istisqa di sebagian tempat. Al-bahaim, al-an'am, hewan itu dibawa, Pak, dibawa. Bapak misalnya punya kebonya bawa. Kalau kasih sholat istisqa, ya jangan semua, dia punya kebo 12 dibawa semuanya, nggak jadi sholat itu. Satu aja begitu ya. Sampai saya dulu bingung, ini orang ada yang bawa onta, ada yang bawa kambing, ada yang bawa apa. Saya bawa apa? Saya ingat punya toples isi ikan, itu saya bawa itu. Pas saya tanya ini sirnya apa? Kenapa harus bawa-bawa hewan untuk minta hujan? Karena satu hal, doa manusia belum tentu diterima oleh Allah, tapi curhatan binatang bisa jadi itu yang bikin doa kita dikabulkan. Itulah kenapa. Karena kalau udah kemarau, yang dapat susahnya bukan cuma manusia, hewan juga dapat susah. Jadi kalau bahasanya itu manusia bikin dosa, tapi kalau giliran susah kena semua. Ya kadang-kadang Allah bagi langsung, kadang-kadang Allah kasih jeda. Istisqa itu bukan mie instan, Pak, bukan. Kalau kelasnya Nabi iya dari Allahumma al-gisna itu ya nggak lama hujan begitu. Tapi ya Allah akan menurunkan hujan di waktu yang Allah mau, bukan di waktu yang kita minta Allah mau. Bisa jadi Allah langsung turunkan, bisa jadi Allah kasih jeda, dan yang paling penting ketika nanti turun hujan ada sunnah anjuran membasahi badan menggunakan hujan itu. Kita istisqa, nggak lama hujan, itu jangan begitu dibagi hujan kabur, hujan kabur begitu kan. Lu kemarin minta hujan, sekarang dibagi ngapa kabur kan gitu. Jadi kemudian bagaimana anjurannya sedikit membasahi badan, termasuk nanti ada sunnah kemudian doa, lalu kemudian datang hujan itu doa Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma hawalaina wala alaina, kan begitu. Allahumma suqya rahmatin la suqya azabin, ya Allah jadikanlah hujan ini hujan yang memberkahi kami, bukan hujan yang menyiksa kami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.